الدين لنا والحق لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi dari mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai arsitektur Islam yang ada di Arab dan sekitarnya. Mari kita simak materinya berikut ini. Baik, saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana peradaban Islam wilayah Arab dan sekitarnya. Saya tidak menjelaskan semuanya, saya hanya memberikan gambaran sedikit penjelasannya. Yang pertama yaitu peradaban Islam muncul pertama kali di wilayah semenanjung Arab, bagian benua Asia. Yang kedua yaitu wilayahnya mempunyai jangkauan lebar kira-kira 1.200 mil terpendek dan 1.500 mil terpanjang. Kemudian wilayah yang terdiri dari ekosistem padang pasir dan diselimuti oleh tanah hijau yang subur. Selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan peradaban Islam yang ada di Arab dan sekitarnya. Sebelum lahirnya Islam, kehidupan Arab dikenal sebagai zaman jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat tidak punya sistem pemerintahan untuk mengendalikan nilai-nilai moral, tidak berbeda dengan masyarakat primitif. Risalah kenabian oleh Nabi Muhammad SAW dakwah ajaran Islam di tengah kesesatan masyarakat Mekah dan hijrah ke Madinah. Kemudian perkembangan Islam terkait dengan penaklukan Arab terhadap bangsa lain secara militer. Selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana arsitektur yang ada di Arab. Perkembangan arsitektur Islam sangat erat hubungannya dengan arsitektur masjid. Yang menjadi unsur utama dari pola masjid adalah lapangan, di mana pola tersebut merupakan kebiasaan dari adat lama Arab, yang menampilkan bentuk lapangan terbuka sebagai fasilitas untuk tempat pertemuan dan aktivitas kehidupan, serta menjadi pusat kegiatan masyarakat Arab pada saat itu. Selanjutnya adapun ciri umum arsitektur bangunan Islam Arab dan sekitarnya. Yang pertama yaitu bangunannya berupa masjid yang berbentuk lapangan, kemudian didominasi bentuk kubah dan bentuk lengkungan. Yang ketiga yaitu bentuk dan gaya dekoratifnya yang ornamentik, kemudian memiliki relung atau corak pada dinding sebagai arah kiblat, dan mimbar di sisi dinding arah kiblat. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana arsitektur dan wilayah yang ada di Madinah. Kota Madinah berada di tengah-tengah kilometer di utara Mekah dan 160 km di timur Laut Merah. Sebelum Islam, kota itu bernama Yathrib. Kemudian setelah Islam, awal kota itu bernama Madinah. Kedatangan Nabi di Madinah yang kemudian dijadikan tahun pertama Hijriah dengan penduduknya sebagian besar suku Judeo-Arabik dan sebagian kecil orang Arab. Sejak itu, kota Madinah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kemudian di Madinah, dinding keliling kota pun dibangun pertama kali pada 974 untuk menahan pasukan Fatimiyah. Pada 1162 dinding diperpanjang dan ditambah menara-menara pengawas oleh Nur al-Din Zani. Kemudian adapun bangunan yang ada di Madinah yaitu Masjid Nabi Muhammad atau biasa disebut atau kita kenal dengan Masjid Nabawi. Rumah Nabi Muhammad ini adalah masjid pertama di dunia yang dijadikan tempat sholat atau sembahyang dan berkhutbah. Masjid ini mengalami perubahan berkali-kali. Pertama pada awal tahun Hijriah yaitu tahun 622 Masehi, luasnya 850 meter persegi dengan ketinggian dinding 2,9 meter. Bentuk masjid ini sederhana, terdiri dari tembok keliling segi 4 mengelilingi halaman dan kamar-kamar untuk Nabi dan keluarga. Selanjutnya adapun denah Masjid Nabi di Madinah atau Masjid Nabawi yang mengalami 5 kali perluasan. Seperti ini denahnya. Pada tahun 1946 terlihat kerusakan serius di bagian utara. Ketika itu masjid dirasa kurang luas dengan perkembangan jumlah untuk beribadah, terutama pada musim haji. Kemudian adapun total perluasan yaitu 12.271 meter persegi, termasuk penambahan minaret dan kubah. Namun secara prinsip dengan ciri yang banyak kolom mempunyai halaman dalam
dan pilar di tepi-tepinya. Kemudian di sekitar Arab kita membahas Mekah. Mekah adalah salah satu kota tersuci bagi kaum muslim, terletak di bagian Arab Saudi, sekitar 70 km dari Jeddah, pelabuhan di Laut Merah. Kota ini dibangun di atas lembah di pegunungan, dikenal dengan nama Mekah Batan atau Batu Mekah. Menurut Sumail, Ka'bah adalah bangunan paling penting bagi umat Islam. Berdiri di tengah-tengah masjid suci di Mekah, berdasarkan tradisi Muslim, Ka'bah dipandang sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan yang pertama dibangun di bumi ini. Mulanya, Ka'bah sederhana, segi empat tanpa atap, berdinding keliling setinggi orang. Atapnya yang datar dengan sedikit kemiringan ke arah sebuah talang air Mizab Al-Rahman. Sebuah batu hitam yang kemungkinan besar berasal dari sebuah meteor dipasang pada sudut timur. Kemudian adapun konstruksi dari Ka'bah terdiri dari pasangan blok batu granit berwarna biru dipasang dengan campuran dan dalam dasarnya adalah marmer. Selanjutnya kita beralih ke Masjid Haram atau Masjidil Haram yang ada di Mekah. Masjid yang paling suci di Mekah ialah Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah yang menjadi kiblat di mana saja orang muslim bersembahyang. Di masjid ini adalah salah satu tempat menunaikan rukun Islam, yakni menunaikan ibadah haji, wajib bila mampu 1 kali dalam hidup bagi seorang muslim. Sejak zaman Islam, elemen yang disucikan lainnya adalah sumur Zam-Zam, memancarkan air sejak mukjizat terjadi ketika Hajar, istri Ibrahim, mencari air untuk putranya Ismail hingga sekarang. Ka'bah sejak 638 dikelilingi dinding agar dapat membentuk ruang untuk tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arjam jam sambil berdoa. Selanjutnya ini ada gambaran dari denah segi 8 tidak sisi pada Masjidil Haram yang mempunyai 2 minaret kembar berpasangan, namun ada yang hanya 1 hingga semuanya terdapat 7 buah. Bentuk minaretnya sama dan silindris dengan balkon yang melingkar di batang minaret tersebut, seperti halnya masjid yang terdapat di Persia, Mesir, dan di Arab Saudi. Baik, sekian yang bisa saya paparkan dari materi arsitektur Islam yang ada di Arab dan sekitarnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.